action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas fungsi dan proses bisnis praktikum 3 akan mempresentasikan hasil redesign BPMN sebuah perusahaan yang telah kami analisis sebelumnya, yaitu PT Waru Teknika Tama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nabila Ulfa dengan NIM 187221009. BPMN yang kami desain adalah proses bisnis rekrutmen, perekapan kehadiran karyawan, perhitungan gaji upah lembur, perhitungan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan melalui sistem aplikasi web, dan yang terakhir adalah pengurusan purna karyawan. Di sini saya akan menjelaskan redesign BPMN dari proses rekrutmen. Pada slide ini adalah BPMN rekrutmen sebelum desain ulang, dan pada slide yang selanjutnya adalah BPMN rekrutmen hasil dari didesain ulang. Pertama, kami menambahkan not surat permintaan karyawan pada aktivitas perekapan karyawan. Yang kedua, kami menambahkan start event pada lane calon karyawan, yaitu calon karyawan yang mendaftarkan diri. Selanjutnya, karyawan mengumpulkan berkas administrasi yang mana database dari berkas administrasi calon karyawan diteruskan ke bagian admin, yaitu pada aktivitas seleksi administrasi lamaran. Yang ketiga, kami menggantikan generic tasks pada interview kandidat calon karyawan menjadi multi-instance paralel, karena aktivitas tersebut dilakukan berulang sampai calon karyawan yang diinterview bisa selesai melakukan aktivitas tersebut. Dan terakhir adalah kami menambahkan aktivitas penandatanganan kontrak setelah aktivitas kandidat diterima, karena sebelumnya belum ada pada desain BPMN sebelumnya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Alma Alia Cipta Putri dengan NIM 187221023. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain ulang BPMN proses perekapan kehadiran karyawan. Pada slide ini menampilkan BPMN sebelum kami mendesain ulang BPMN proses kehadiran karyawan. Lalu di slide selanjutnya ini adalah hasil dari redesign BPMN perekapan kehadiran karyawan. Yang diubah pada BPMN yang hasil desain ulang ini, yang pertama, untuk start event di karyawan itu masih tetap, yaitu karyawan melakukan presensi. Hanya saja saya menambahkan proses presensi karyawan. Nah, lalu selanjutnya saya menambahkan lane admin pada tool HR, yang dimana sebelumnya tool HR dapat hanya 2 lane, yaitu koordinator dan juga staff. Lalu untuk proses presensi karyawan sendiri di pool karyawan, saya juga menambahkan annotation, yaitu karyawan melakukan presensi melalui server perusahaan yang dikelola oleh admin. Saya menambahkan annotation ini berdasarkan hasil dari waste analysis kami sebelumnya, yaitu di mana presensi karyawan ini dinilai terlalu lama atau tidak efisien karena masih menggunakan metode yang manual. Nah, untuk selanjutnya, setelah itu perekapan karyawan yang awalnya di koordinator, kami mengubah perekapan tersebut di pool admin, yang dimana pada sebelum perekapan ini jelaskan bahwa perekapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 setiap bulannya. Nah, bila sebelumnya kami menambahkan input data presensi karyawan, maka pada hasil desain ulang ini, data presensi karyawan tersebut dihapus dan masih mempertahankan database hasil rekap presensi karyawan. Nah, selanjutnya masih tetap sama sampai pada bagian pengecekan ulang terkait kehadiran karyawan. Ini untuk proses loopingnya diubah, yang awalnya menggunakan panah menjadi menggunakan simbol looping, juga menambahkan annotation bahwa looping tersebut dilakukan sampai dapat dipastikan rekap kehadiran karyawan tersebut sesuai validasi. Nah, selanjutnya kami menambahkan proses pengecekan surat perizinan karyawan, yang dimana sebelumnya tidak terdapat proses tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah
menambahkan XOR gateway XOR yang berada di karyawan, yang dimana sebelumnya tidak terdapat gateway XOR tersebut, dan di mana jika karyawan izin tidak masuk, maka karyawan tersebut mengirimkan surat izin kepada koordinator, dan jika selain itu, maka prosesnya selesai. Nah, setelah surat izin dikirim, maka surat dilakukan perekapan jatah cuti karyawan, yang dimana selanjutnya prosesnya masih tetap. Jadi, itulah hasil dari desain ulang proses perekapan kehadiran karyawan. Selanjutnya, saya Nabila Muhana Zayan dengan NIM 187221035. Saya akan menjelaskan bagian proses bisnis ketiga, yaitu penghitungan gaji dan upah lembur. Berikut BPMN lama sebelum dilakukan redesign. Berikut BPMN baru setelah dilakukan redesign. Di sini kami membuat beberapa perubahan berupa mengubah beberapa simbol dan menambahkan beberapa elemen. Antara lain, yang pertama, menambahkan pool karyawan sebagai objek sumber dan tujuan message flow. Yang kedua, mengubah untype start event menjadi start timer event karena proses dimulai pada saat waktu yang sudah dipastikan, yaitu tanggal 26 setiap bulannya. Yang ketiga, menambahkan gateway XOR join pada aktivitas rework atau looping. Yang keempat, menambahkan text annotation pada aktivitas penghitungan gaji dan upah lembur berupa keterangan bahwa aktivitas dilakukan menggunakan tools, sehingga tidak terjadi waste, yaitu memakan waktu yang lebih lama jika menggunakan cara manual. Yang kelima, menambahkan intermediate message event sebagai tanda bahwa pesan atau dokumen telah diterima. Yang terakhir, mengubah untype end event menjadi end message event yang berperan sebagai throwing message ke line finance. Untuk proses penghitungan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nibra Zaki Aliza dengan NIM 187221089. Berikut ini adalah gambaran awal dari BPMN proses penghitungan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang saya kerjakan sebelum diredesign. Dan untuk slide selanjutnya, ini adalah gambaran BPMN proses penghitungan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang sudah saya redesign berdasarkan waste analysis yang saya lakukan. Pertama, di sini saya mengubah start event menjadi start timer event untuk menegaskan bahwa setiap tanggal 26 proses penghitungan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini akan berjalan. Selanjutnya, saya menambahkan database parameter BPMN yang berada dalam sistem sehingga BPJS akan terhitung secara otomatis sesuai dengan database yang ditambahkan. Redesign ini dilakukan untuk mengurangi defect pada BPMN agar penghitungan selalu dalam estimasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam proses penghitungan premi BPJS ini, saya juga menambahkan annotation, yaitu penghitungan premi BPJS sesuai dengan estimatif parameter yang terdapat dalam sistem. Yang terakhir, saya mengganti end event dan output dengan end message event. End message event ini berupa berkas yang telah dihitung dan akan dikirim dari bagian manajemen ke bagian finance, dan simbol ini juga merupakan simbol berakhirnya proses penghitungan premi BPJS. Redesign ini dilakukan untuk mengurangi unnecessary transportation yang terjadi pada Departemen Manajemen ke bagian finance. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Grace Angel Gokmauli Tampobolon dengan NIM 187221021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai redesign atau desain ulang BPMN pada proses purna karyawan. Ini adalah BPMN yang lama di mana kami belum melakukan desain ulang pada proses BPMN pengurusan purna karyawan. Dan ini adalah gambar dari hasil redesign kami terhadap BPMN pengurusan purna karyawan. Kami melakukan beberapa perubahan pada redesign ini. Yang pertama yaitu event yang awalnya berada di pool karyawan, kami pindah ke pool human resource di line admin dengan menggunakan start message event yang didapat dari pool karyawan. Selanjutnya, pengubahan yang kami lakukan yaitu melakukan redesign
yang tadinya ada 2 aktivitas berupa perlengkapan di line admin dan pemilahan di line koordinator, kami gabung menggunakan gateway end dan diletakkan di line admin. Ini membantu mengurangi waste yang ada, yaitu unnecessary transportation, yang tadinya berkas berpindah dari admin ke koordinator, sekarang hanya ada di admin saja. Setelah itu, kami menambahkan simbol looping pada aktivitas pengumpulan ulang berkas apabila berkas tidak diterima. Dan kami juga menambahkan text annotation di sebelahnya, yaitu untuk memberikan keterangan dari aktivitas pengumpulan ulang berkas. Itu juga kami memberikan gateway sort. Setelah itu kami menambahkan aktivitas pengelolaan dan penjagaan inventaris untuk mengurangi waste pada inventory berupa kemungkinan adanya penumpukan data, dan kami juga memberikan text annotation untuk memberi keterangan lebih tentang aktivitasnya dan juga menambahkan input berupa data yang telah dikonfirmasi. Adanya aktivitas pengelolaan dan penjagaan inventaris ini dapat mengurangi waste pada defect, yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan pada pengelolaan data. Perubahan yang terakhir yaitu kami menambahkan simbol throwing and message, yaitu berupa berkas yang telah dikelola atau dikirim, dikembalikan lagi ke pool karyawan. Ini juga sebagai event pada proses ini. Ini berbeda pada BPMN sebelumnya, di mana pada redesign BPMN karyawan, karyawan hanya mendapatkan message flow saja. Sekian hasil presentasi dari kami, kelompok 2, terkait redesign atau desain ulang proses BPMN. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Audio Jungle.